ada dalam ibadah Zoom. Pada malam hari ini kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan beracaralah pada malam hari ini, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan suara-Mu, dan setiap jemaat yang boleh hadir, mereka boleh diberkati dan pulang mendapatkan lawatan dan jamahan Tuhan. Di dalam berkat nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bersama-sama dalam ibadah Zoom. Ya, dan saya mohon untuk Pak Hari bisa menampilkan slide yang sudah saya buat. Oh, ingat Pak. Oke Pak, silakan Pak. Slide-nya bisa dimunculkan Pak. Mari Pak, silakan Pak. Oh, yang mana? Slide yang pertama kali silakan dimunculkan. Oke. Tunggu Pak. Yes. Yang mana Pak? Ini. Pak Eri, tadi saya sudah kirim ya lewat chatting. Yang mana Bu? Saya sudah kirim ke Pak Eri di chat. Kirim tadi. Apakah ada kendala Pak Hari? Atau saya kirim? Gimana? Ya Bapak aja yang ini. Saya kirim. Ya. Sebentar. Kirim kembali kok. Enggak Bapak aja pasang gitu. Udah di join itu. Gimana Pak Hari? Ya, ini saya udah Bapak bisa share sendiri Pak Barnabas? Ya, Bapak bisa share Pak. Oh, saya share sendiri? Iya Pak. Iya, Bapak share sendiri. Boleh lebih bagus kalau Bapak share sendiri. Oke, sebentar. Nah, itu ya. Sebentar ya. Ya. Ya, oke. Baik, ya. Sudah nampak slide-nya? Pak Hari sudah? Bu Hana sudah ya? Ya, sudah Pak. Oke, baik. Sudah. Ya, shalom Bapak Ibu, selamat malam. Malam hari ini kita akan belajar sebuah tema yang sangat menarik, ya, tentang bagaimana kita akan belajar tentang rahasia di balik sebuah pengampunan, saudara. Ya, nah, mari kita akan lihat di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, saudara, menarik sekali di dalam ayat yang baru saja kita baca. Bagaimana sebetulnya Rasul Paulus memberikan sebuah himbauan kepada jemaat yang ada di Efesus pada waktu itu. Bagaimana mereka harus hidup di dalam kasih, di mana mereka harus mengaplikasikannya, mereka harus saling mengampuni, kasih itu harus diwujudkan dalam bentuk saling memaafkan atau mengampuni satu dengan yang lain. Nah, sebetulnya mengampuni adalah sebuah topik yang sangat penting di dalam firman Tuhan. Bahkan bukan saja Rasul Paulus yang memberikan himbauan supaya kita saling mengampuni, kita hidup di dalam kasih, di mana kita mewujudkannya, kita harus saling mengampuni satu dengan yang lain. Tetapi Yesus sendiri juga menekankan, saudara, bahwa pentingnya sebuah pengampunan. Yesus juga mengajar tentang bagaimana kita harus mengampuni satu dengan yang lain. Karena kalau kita tidak mengampuni, maka dikatakan Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni. Nah, saudara, di dalam ayat tadi, kata mengampuni itu berasal dari bahasa Yunani
yaitu karisomai, yang artinya memberi pengampunan. Jadi inilah yang menjadi penekanan dari Rasul Paulus dan bagi kita semua malam hari ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus saling memberi pengampunan. Tentu setiap kita bukan orang yang sempurna. Tentu setiap kita masih banyak berbuat kesalahan. Oleh sebab itu, himbauan ini tertuju kepada setiap kita, orang-orang Kristen khususnya, supaya kita harus saling mengampuni. Kita harus memberi pengampunan satu dengan yang lain. Nah, kalau Anda ingin hidup bahagia, kalau Anda ingin memiliki kehidupan yang berkualitas, maka kuncinya adalah harus hidup di dalam pengampunan, saudara. Dan ini harus menjadi sebuah gaya hidup kita. Ya, ada banyak orang Kristen yang tidak mengerti akan kebenaran ini, bahwa sebagai umat Kristiani, kita sebagai orang percaya, kita orang Kristen, mengampuni adalah sebuah gaya hidup kita seharusnya. Berbicara pengampunan bukan hal yang aneh, bukan hal yang asing. Ini sudah harus menjadi sebuah lifestyle kita. Kita harus bisa menjadikan pengampunan ini menjadi sebuah gaya hidup kita. Sehingga setiap saat, setiap waktu, kapanpun Tuhan mau kita selalu siap memberikan pengampunan kepada siapapun. Kepada orang-orang yang melukai kita, kepada siapapun yang telah melukai hati kita, yang telah berbuat kesalahan kepada kita. Tapi masalahnya seringkali ada banyak orang, saya masih melihat ada banyak orang Kristen, namun seringkali masih jauh daripada perkara ini. Saya masih menjumpai ada banyak orang yang kepahitan, saudara. Hatinya dikuasai kebencian. Hatinya dikuasai akar pahit. Mereka sulit mengampuni. Mereka tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Padahal sebetulnya ketika saudara memutuskan untuk mengampuni, maka Anda sebetulnya bukan orang yang rugi, saya katakan. Ada banyak orang berpikir dengan konsepnya, kalau kita mengampuni orang yang melukai kita, mereka yang jahat kepada kita, kita ini rugi. Dia yang untung, kita yang celaka, kita yang rugi. Ya, sehingga banyak orang tidak berani mengambil keputusan, mengambil sebuah sikap untuk mengampuni, saudara. Nah, seorang yang bernama Mahatma Gandhi pernah berkata seperti ini. Orang yang lemah itu tidak akan pernah mau mengampuni. Betapa mulia perkataan Mahatma Gandhi ini. Ini memiliki sebuah nilai yang sangat dalam. Padahal Mahatma Gandhi ini bukan orang Kristen, saudara. Bahkan kalau kita tahu, sejarah mencatat Mahatma Gandhi adalah salah satu sosok pemimpin dunia yang pernah kecewa karena kekristenan, Bapak Ibu. Ya, karena dia melihat banyak orang Kristen tidak memiliki kehidupan sebagaimana mereka hidup di dalam ajaran mereka. Dan Mahatma Gandhi kecewa waktu itu. Dan dia pernah menyampaikan sebuah perkataan ini. Dan dia berkata, orang yang lemah itu tidak akan pernah mau mengampuni. Jadi sebetulnya kalau kita bisa mengampuni, maka sebetulnya kita adalah orang-orang yang kuat, saudara. Orang-orang yang kuat secara rohani. Artinya roh kita ini kuat. Kerohanian kita ini kuat. Sehingga kita tidak mudah ya diracuni, diikat dengan akar pahit atau kebencian. Kita tidak dikuasai dengan hal-hal yang bersifat kedagingan. Ya, kekecewaan, kemarahan, emosi, jengkel, marah, dan lalu kita benci. Nah, saudara, apa sebetulnya rahasia di balik pengampunan ini? Ketika saudara berani mengampuni, ketika saudara bisa mengambil keputusan untuk mengampuni sesamamu, maka sebetulnya saya katakan tadi, tidak ada yang rugi. Maka saya berkata malam ini, ketika saudara mengambil keputusan untuk mengampuni,
sebetulnya ada rahasia yang luar biasa di balik sebuah pengampunan. Nah, mari kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara, ya apa rahasia di balik pengampunan. Minimal ada 3 hal yang saya mau bagikan malam hari ini. Yang pertama kita lihat, mari Bapak Ibu perhatikan slide ini. Ini poin yang pertama, pengampunan adalah jalan menuju sukacita. Nah, ini harus menjadi pemahaman yang penting bagi kita. Ternyata ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, ketika saudara mengambil sebuah sikap untuk berani mengampuni, maka ini adalah jalan menuju sukacita. Mari kita perhatikan ayatnya di dalam Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Alkitab dengan jelas, Bapak Ibu, bagaimana menuliskan ketika kita sakit hati, maka kita sebetulnya adalah orang yang bodoh. Ya, jadi kebodohan itu bukan karena kita tidak pandai, bukan karena kita tidak berilmu, bukan karena kita mungkin ya tidak bisa memiliki EQ yang tinggi. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata, ketika kita menyimpan kepahitan, ketika kita terikat dengan sakit hati, maka Anda sebetulnya orang yang bodoh. Kenapa bodoh? Perhatikan Amsal 15 ayat 13, dikatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya, dengan jelas dikatakan di sini hati yang gembira itu membuat muka kita berseri, saudara. Artinya kalau hati kita gembira, hati kita tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan luka-luka akibat perlakuan orang lain, maka sebetulnya wajah kita ini berseri-seri. Artinya sukacita. Dikatakan di situ, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Kata kepedihan di sini dipakai kata yang artinya terluka. Jadi ayat ini bisa berbunyi seperti ini. Tetapi ketika kita terluka, maka itu akan mematahkan semangat kita. Berapa banyak orang yang terluka akibat ditipu? Berapa banyak saudara orang yang terluka akibat dikhianati oleh kekasihnya, ditinggalkan ya oleh suaminya, mungkin oleh pacarnya, difitnah, dikhianati. Berapa banyak orang yang disakiti dengan perkataan-perkataan yang kasar, dan itu dikatakan mematahkan semangat. Jadi mari hari ini, kalau Anda ingin memiliki hidup yang berkualitas, Anda ingin memiliki hari-harimu penuh sukacita, mari jadilah orang yang mudah mengampuni. Belajar lepaskan pengampunan kepada mereka yang berbuat salah kepada kita. Maka saya percaya hati kita akan bersukacita, saudara. Kenapa? Karena hati kita tidak diikat dengan kebencian. Tidak ada beban, tidak ada ganjalan. Saya banyak menemukan orang-orang yang hatinya menyimpan kebencian, dendam, amarah, kekecewaan yang begitu dalam. Maka itu menjadi sebuah ikatan yang membuat banyak orang tidak bisa menikmati kehidupan. Hari-harinya dikuasai dengan kejengkelan, emosi, marah, dan tidak bisa bersukacita. Ketika Anda belajar memberi ruang dalam hati Anda untuk Anda melepaskan kebencian dan memberikan pengampunan, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang bebas, merdeka, dan kita akan memiliki hati yang penuh dengan sukacita, saudara. Oleh sebab itu, mari hari ini jangan pupuk yang namanya akar pahit, jangan timbun yang namanya kebencian, jangan tanam apa yang namanya akar kepahitan. Mari hari ini buang jauh-jauh itu kebencian kita. Mari kita harus melepaskan pengampunan, saudara. Karena itu perintah Tuhan. Dan itu hukumnya wajib. Kita memang harus mengampuni. Ya,
Tidak ada alasan, tidak ada pilihan lain. Kalau Anda ingin hidup dengan sukacita, maka Anda harus punya keputusan untuk mengampuni orang-orang yang telah melukai kita. Nah, yang berikutnya, saudara, yang kedua. Perhatikan, rahasia yang kedua adalah ternyata pengampunan itu adalah jalan menuju berkat. Wow, ternyata ini rahasia yang luar biasa. Bukan saja kita akan menikmati sukacita, hari-hari kita diwarnai dengan sukacita, hati yang gembira. Tetapi yang kedua, ternyata ini jalan menuju berkat. Coba kita lihat di Kejadian pasal 50, ayat 17 sampai 21, kita akan perhatikan sebuah kisah sosok anak Tuhan yang bernama Yusuf. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan mereka dengan perkataannya. Saudara, siapa yang tidak tahu kisah Yusuf? Kita tahu Yusuf dijual menjadi budak belian, ya, di kota Mesir. Dan Yusuf mengalami banyak proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, sehingga dia harus masuk penjara, dilupakan, dan pada waktu itu maka Allah mengangkat hidupnya dan menjadi Perdana Menteri, menjadi orang kepercayaan di Mesir, ya. Dan Yusuf menjadi orang yang besar pada zaman itu. Dan singkat cerita, kakak-kakaknya yang dahulu pernah membencinya, yang telah menjualnya, mereka kemudian, ya, karena kelaparan terjadi di kota mereka dan mereka harus pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Ternyata mereka tidak menyangka orang yang pernah mereka jual, orang yang berhadapan di depan mereka adalah adik mereka sendiri, yaitu Yusuf. Dan mereka tercengang karena Yusuf ternyata sekarang menjadi orang besar, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dia menjadi pemimpin yang hebat, bahkan dia kaya raya. Bahkan dia berkata, aku akan menanggung semua makananmu, minumanmu, apapun yang dibutuhkan, aku akan tanggung semua kebutuhan kalian. Wow, luar biasa. Ini sebuah hal yang menjadi rahasia yang besar. Ternyata ketika kita berani melepaskan pengampunan, maka sebetulnya Anda adalah orang-orang yang akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Anda adalah orang-orang yang akan siap menerima blessing Tuhan. Oleh sebab itu mari hari ini apapun yang sedang terjadi, proses yang Tuhan izinkan dalam hidupmu, mungkin hari ini hatimu terkoyak, hatimu mungkin terluka akibat perkataan, akibat perbuatan orang lain. Mari jangan biarkan kebencian menguasai kita, tapi mari kita harus menjadi seperti tokoh yang baru saja kita renungkan malam ini. Ketika Yusuf berani melepaskan pengampunan kepada kakak-kakaknya, dan Yusuf sudah mengampuni mereka secara tulus, maka luar biasa, Yusuf menjadi orang yang berhasil. Kuncinya karena Yusuf sudah melewati yang namanya sekolah hati, saudara. Apa, saudara? Sekolah hati. Jadi kadangkala kita tidak pernah mengerti Tuhan itu mendidik kita, Tuhan mengajar kita, Tuhan menggembleng kita, saudara, Tuhan menempa kita, yaitu dengan cara sekolah hati, ya.
Kalau di dunia formal kita menempuh jalur pendidikan secara formal, ya ada sekolah secara formal, tetapi sekolah secara rohani yang Tuhan lakukan bagi kita, salah satunya adalah sekolah hati. Bagaimana kadang Tuhan mengizinkan hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Dan mengapa itu terjadi? Karena Tuhan ingin supaya kita diajar, dididik, ditempa karakter kita. Karena ketika kita lulus, ketika kita mau meresponi dengan benar, dan kita mau melakukan firman, yaitu mengampuni orang-orang yang melukai kita, maka berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Coba kita lihat sebuah kisah yang kedua, yaitu Ayub. Kita tahu Ayub adalah orang yang jujur, saleh, dan takut akan Tuhan. Tetapi ketika Ayub harus melewati yang namanya penderitaan dalam hidupnya, harta bendanya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya memaki-maki dia, bahkan dia mengalami sakit penyakit yang mengerikan. Tetapi dalam proses yang Ayub jalani dalam hidupnya, perhatikan ayat yang ke-10 di Ayub pasal 42. Firman Tuhan berkata, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Kata memulihkan dipakai kata dalam bahasa Ibrani-nya, artinya mengalami pelipat gandaan. Artinya dia mengalami keadaan yang jauh lebih baik dari yang lampau, dari yang lalu, saudara. Dan ini janji Tuhan. Dan ini berkat Tuhan. Orang-orang yang memiliki hati yang ikhlas, yang tulus melepaskan pengampunan, meskipun dilukai, meskipun dilecehkan, meskipun difitnah, meskipun mungkin dimusuhi, tetapi tetap memberkati, tetap melepaskan pengampunan, maka saya percaya Anda adalah orang-orang yang akan mendapatkan blessing Tuhan. Anda akan dipulihkan hidup kita. Sakit penyakitmu bisa dipulihkan. Keadaan rumah tanggamu dipulihkan, saudara. Kenapa? Karena engkau bisa mengampuni suamimu. Engkau mengampuni kesalahan suamimu. Maka rumah tanggamu bisa diberkati dan dipulihkan Tuhan. Percayalah, Allah kita Allah yang luar biasa. Karena Tuhan itu selalu melihat hati kita. Nah, yang ketiga, saudara. Ternyata pengampunan adalah jalan menuju sorga. Wow. Perhatikan baik-baik. Yang ketiga ini luar biasa. Ternyata ada rahasia yang besar di balik pengampunan itu. Ini adalah jalan menuju sorga. Coba kita lihat di ayat 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Di surat 1 Yohanes 3:15 dikatakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kalau Anda membaca konteks ayat-ayat ini, saudara, ini sebetulnya berbicara tentang bagaimana di dalam surat 1 Yohanes ini kita diajar untuk hidup di dalam kasih. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saudara, maka saudara pun juga harus mengasihi sesama kita. Maka dikatakan di ayat ini, ketika setiap orang yang masih membenci saudaranya, maka dia disamakan dengan seorang pembunuh manusia. Dan tidak akan ada hidup yang kekal bagi orang yang hidup di dalam kebencian. Saudara, membenci yang dimaksud di ayat itu adalah dipakai kata itu kebencian yang puncak. Kebencian yang begitu sangat puncak, yang begitu sangat dalam, sehingga kita tidak lagi bisa mengampuni orang lain. Berapa banyak saya masih menemukan orang-orang yang begitu sangat pahit, hatinya luka dalam, dan dia tidak mau mengampuni mertuanya, nggak mau mengampuni suaminya, nggak mau mengampuni orang-orang yang melukai dia. Saudara, jangan Anda berpikir kalau Anda sudah menjadi orang Kristen, Anda sudah melayani Tuhan, maka Anda
tidak akan melewati ujian hati ini. Anda akan melewati ujian-ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Tetapi masalahnya, maukah Anda menjaga hati dengan baik-baik? Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus waspada. Karena seringkali hal-hal yang terjadi ini, kita diizinkan supaya kita ini belajar tentang yang namanya mengampuni. Anda tidak akan mungkin bisa mengampuni tanpa Anda dilukai, betul kan? Anda tidak akan mungkin belajar mengampuni ketika Anda tidak mengalami yang namanya pengkhianatan, ditipu, dilukai orang. Justru ketika Anda mengalami hal-hal yang negatif, Anda harus belajar untuk melakukan perkara yang positif, yaitu mengampuni. Dan ternyata mengampuni adalah jalan menuju surga. Ketika kita masih menyimpan kepahitan, kalau kita tidak melepaskan pengampunan, maka kita akan berada di dalam maut, yaitu kematian yang kekal. Oleh sebab itu, sebelum kita meninggalkan dunia ini, mari jangan sampai hatimu ada kepahitan. Saya masih banyak menjumpai juga orang-orang yang meninggal di rumah sakit karena mereka masih menyimpan kepahitan, menyimpan kebencian kepada orang-orang yang telah melukai mereka. Tetapi juga tidak sedikit pula ada orang-orang yang mau dilepaskan dan dimenangkan hidupnya. Ketika mereka belajar melepaskan pengampunan, mereka bukan saja mengalami keselamatan secara fisik, tapi saya percaya ketika ia bebas dari kepahitan, maka Alkitab menjamin orang-orang yang mau hatinya membuka hati untuk taat kepada firman Tuhan dan mau belajar mengampuni sesamanya, maka ia akan mendapatkan tiket masuk ke dalam kerajaan Allah, saudara. Saudara, seorang yang bernama Corrie ten Boom, bukan hal yang mudah bagi seorang yang bernama Corrie ten Boom ini, saudara. Di Lukas pasal 6 ayat 37 dikatakan, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ya, maka janganlah kamu menghukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Corrie ten Boom adalah seorang wanita yang pernah mengalami luka, Bapak Ibu. Singkat cerita, adiknya yang bernama Betsy itu mengalami penganiayaan dari seorang serdadu Nazi Jerman karena mereka dipenjara di Ravensbrück, yaitu penjara konsentrasi camp Jerman waktu itu, Nazi yang berkuasa pada zaman itu. Singkat cerita, akhirnya Corrie ten Boom masih diizinkan hidup oleh Tuhan dan dia melewati Perang Dunia Kedua, tetapi saudara-saudaranya mati di penjara, termasuk salah satunya Betsy adalah saudara, yaitu adiknya yang disiksa dan dibunuh di sana. Peristiwa itu membuat Corrie ten Boom tidak bisa melupakan. Dan suatu kali ketika pada tahun 1947, ya, seorang penulis buku yang terkenal, Corrie ten Boom ini, dia menulis buku yang namanya The Hiding Place, di tempat yang tersembunyi. Luar biasa wanita ini. Dia mengalami sebuah tantangan hati, di mana ia ketika dia berkhotbah di sebuah gereja di Munich di Jerman, maka pada waktu itu tanpa dia duga ada seorang serdadu Nazi yang hadir di gereja itu mendengarkan khotbahnya. Dan dia berkhotbah tentang kasih. Dan rupanya setelah usai, serdadu tentara Nazi Jerman ini menghampirinya dan berkata, masih ingatkah engkau dengan aku, Corrie? Aku adalah serdadu yang pernah membunuh adikmu Betsy. Hari ini aku sudah menjadi Kristen. Dan aku ingin minta maaf kepadamu atas semua perlakuan yang aku lakukan kepada keluargamu dan termasuk kepada dirimu. Hari itu Corrie ten Boom begitu berat. Hatinya tidak mudah melepaskan pengampunan. Karena apa? Dia masih mengingat akan masa lalu yang mengerikan, yang menyengsarakan hidupnya. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus menjamahnya dan puji Tuhan, singkat cerita akhirnya Corrie ten Boom bisa melepaskan pengampunan kepada serdadu itu. Dan salah satu perkataan quotes yang terkenal, dia berkata, forgiveness is setting the prisoner free, only to find out that the prisoner is me. Artinya pengampunan membebaskan yang terpenjara. Namun saya menemukan bahwa yang terpenjara adalah saya. Wow, betapa luar biasa Corrie ten Boom ini. Sehingga akhirnya dia bisa melepaskan pengampunan
kepada serdadu tentara Jerman itu. Dan dia menjadi wanita yang terbebas, terlepas dari ikatan. Dan rupanya kebencian adalah penjara hatinya. Dan itu dia sadari. Jadi hari ini saudara, kalau Anda ingin mengalami berkat Tuhan, Anda mengalami sukacita, Anda akan mengalami yang namanya berkat di mana Anda kelak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Hari ini mari belajar. Jangan ada satupun kebencian dalam hati kita. Saudara, saya pun juga tidak terlepas dari banyak hal yang saya alami dalam hidup saya, dalam pelayanan saya. Tapi jujur sampai hari ini saya belajar untuk mengampuni orang-orang yang melukai saya. Apapun mereka, saya tetap melepaskan pengampunan. Mari kita berdoa. Kiranya hari ini kasih Kristus menguasai kita, supaya kita terlepas dari ikatan-ikatan kebencian. Mari hari ini, malam ini, kalau Anda masih menyimpan kebencian, mari buka hati saudara, mari kita berdoa. Saya berdoa supaya Anda dilepaskan dari ikatan-ikatan amarah, kekecewaan, kebencian dalam hidupmu. Bapa, malam ini kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh belajar tentang rahasia di balik sebuah pengampunan. Dan kami mau belajar Tuhan mentaati firman-Mu. Karena Engkau memerintahkan kepada kami supaya kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Karena ketika kami melepaskan pengampunan, maka Bapa di sorga juga melepaskan pengampunan kepada kami. Karena ternyata mengampuni adalah jalan menuju sukacita. Mengampuni adalah jalan menuju berkat-berkat Tuhan. Dan kami juga mengalami akan kerajaan-Mu yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya malam hari ini hati-hati yang terikat, orang-orang yang masih menyimpan kebencian, di dalam nama Yesus, Engkau melepaskan hati mereka dari ikatan-ikatan, belenggu-belenggu kebencian. Sehingga malam ini mereka belajar untuk mengambil keputusan menjadi orang-orang yang mau mengampuni orang lain. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan.